Welcome back to this channel. In this video, we will learn about present continuous tense. But before it, don't forget to subscribe, comment, and like if this video is useful for you. Happy watching! First, we will learn about definitions of present continuous tense. So what is present continuous tense? Present continuous tense adalah bentuk tenses yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang atau present. Jadi present continuous tense adalah suatu tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau aksi yang sedang berlangsung pada waktu sekarang atau present. Tadi kita mengetahui definisi dari present continuous tense. Sekarang kita akan belajar tentang time signal atau keterangan waktu yang biasanya digunakan di tenses present continuous tense. Yang pertama adalah now, right now, at the moment, at the present, yang memiliki arti sekarang. Kemudian yang kedua, this year, yang artinya tahun ini. Yang ketiga, this month, yang artinya bulan ini. Yang keempat, this week, yang artinya minggu ini. Dan yang terakhir adalah this semester, yang artinya semester ini. Nah, itu adalah beberapa time signal yang dapat kita gunakan ketika kita menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada waktu sekarang, atau time signal yang dapat kita gunakan ketika kita menggunakan present continuous tense. Seperti tenses pada umumnya, present continuous tense memiliki dua jenis kalimat. Yang pertama adalah verbal sentence atau kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja verb ing. Nah, bagaimana rumus ketika kita menyusun kalimat verbal dalam present continuous tense? Yang pertama adalah affirmative sentence atau kalimat positif. Kita dapat menggunakan rumus subject plus to be. To be yang digunakan adalah is, am, are, plus verb ing, plus object. Contohnya, Fitri is reading a storybook, di mana Fitri sebagai subjek, is sebagai to be, reading sebagai verb ing, dan a storybook sebagai objek. Kemudian untuk kalimat negatif, kita dapat menggunakan formula subjek plus to be is mr plus not plus verb ing plus objek. Contohnya, Fitri is not reading a storybook. Fitri sebagai subjek, is sebagai to be, not reading. Kemudian yang terakhir adalah a storybook sebagai objek. Yang ketiga adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Kita dapat menggunakan rumus is, mr atau to be plus subject plus verb ing plus objek. Contohnya, is Fitri reading a storybook? Nah, itu adalah beberapa rumus yang dapat kita gunakan untuk menyusun kalimat pada present continuous tense. Nah, teman-teman harus mengingat bahwa to be, am digunakan ketika subjeknya itu I. Sedangkan to be is digunakan ketika subjeknya she, he, it, dan orang tunggal. Contohnya Fitri. Dan yang terakhir to be are digunakan ketika subjeknya you, they, we, dan orangnya jamak atau lebih dari satu, Fitri and Lena. Dua adalah nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Biasanya diikuti dengan adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan
verb kata keterangan. Terus bagaimana sih cara menyusun kalimat nominal dalam tenses present continuous tense? Untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, kita dapat menggunakan rumus subject plus to be, sini is MR, plus being, plus ana atau adjective, noun, adverb. Contohnya, Rena is being a nurse, di mana Rena sebagai subjek, karena Rena itu subjeknya tunggal, maka kita menggunakan to be is, kemudian being, dan diikuti oleh kata benda, a nurse, seorang perawat. Untuk kalimat negatif, kita dapat menggunakan rumus subject plus to be is MR plus not plus being plus ana, adjective, noun, adverb. Contohnya, Rena is not being a nurse, di mana Rena sebagai subjek, is sebagai to be, not plus being plus a nurse sebagai noun. Yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita dapat menggunakan formula to be is MR plus subject plus being plus ana, adjective, noun, adverb. Contohnya, is Rena being a nurse, di mana is sebagai to be, Rena sebagai subjek, being plus nurse sebagai noun. Nah, itu adalah beberapa formula atau rumus yang dapat kita gunakan ketika kita membuat kalimat nominal sentence pada tenses present continuous tense. Nah, teman-teman harus selalu mengingat bahwa subjek I atau saya selalu menggunakan to be am, kemudian subjek you, they, we, dan orang yang lebih dari satu atau jamak. Contohnya Fitri and Rina menggunakan to be are, dan subjek she, he, it atau orang tunggal. Contohnya Fitri menggunakan subjek is. Nah, itu beberapa aturan penggunaan to be ketika kita menggunakan present continuous tense. Nah, teman-teman harus mengingatnya ya. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman terhadap present continuous tense, mari kita berlatih. Ada 5 kalimat di sini. Nah, teman-teman harus mengisi titik-titik tersebut menggunakan rumus yang sesuai dengan present continuous tense. Contohnya nomor 1. It is now 11 p.m. Rina bla 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 sleep in her bedroom. Nah, tadi kalau nomor 1 ini kita tahu bahwa ini contoh kalimat verbal. Tadi rumus untuk kalimat positif pada verbal sentence adalah subject plus to be plus verb ing plus object. Nah, di sini Rina sebagai subjek. Karena Rina itu satu, maka kita menggunakan to be-nya is. Kemudian jangan lupa mengganti verb-nya, kata kerjanya menjadi verb ing, jadi sleeping. Nah, untuk jawaban nomor 1 adalah it is now 11 p.m. Rina is sleeping in her bedroom. Silakan teman-teman untuk berlatih mengerjakan soal nomor 2 dan 4. Teman-teman bisa menulis jawabannya di kolom komentar. Nah, itu tadi materi tentang present continuous tense. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman terkait materi tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari kita. Terima kasih. Thank you for watching. See you.